Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita belajar matematika tentang statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengukur tinggi badan siswa dalam satu kelas, mengukur berat badan siswa, menghitung nilai rata-rata matematika siswa, atau juga menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan dalam satu kelas tersebut. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan, membaca, menyajikan, dan menganalisis data tersebut. Bagaimana cara data tersebut dikumpulkan? Bisa dilakukan dengan wawancara. Data tersebut juga bisa kita dapatkan dengan cara melakukan pengukuran. Atau juga kita bisa ambil data tersebut dari hasil laporan yang telah dibuat seseorang. Yang kedua, data yang tadi sudah kita kumpulkan, kita masukkan dalam tabel atau diagram. Tabel atau diagram ini berguna untuk memudahkan membaca data yang terlalu banyak. Ada 3 jenis nih diagram yang akan kita pelajari. Yang pertama ada diagram garis, yang kedua ada diagram batang, dan yang ketiga ada diagram lingkaran. Kemudian penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini ada langkah-langkahnya. Untuk diagram nanti ya kita akan pelajari setelah data dikumpulkan dalam bentuk tabel. Nah, caranya bagaimana? Kita kumpulkan data kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita membuat 3 kolom. Masing-masing itu untuk nilai data, turus, dan banyak data. Kemudian banyak data ini sering kita sebut dengan frekuensi. Yang kedua, tulislah nilai-nilai data pada kolom nilai data. Yang ketiga, hitunglah setiap nilai data menggunakan turus. Yang keempat, tulislah banyak turus pada setiap nilai data pada kolom banyak data. Kalian pasti agak jarang mendengar kata turus, tapi seandainya kalian lihat ini, pasti kalian pernah melihatnya. Nah, ini contoh turus. Biasanya kalau dalam pemilihan ketua kelas, nah kita gunakan turus agar memudahkan dalam menghitung. Nah, di sini ada contoh bagaimana data yang sudah dikumpulkan ini kita masukkan ke dalam tabel. Perhatikan, di sini ada data nilai ulangan matematika dari 30 siswa. Misalnya 30 siswa ini kelas 6 semuanya nih. Kelas 6E misalnya. Nah, di kelas 6E ini kebetulan siswanya ada 30 siswa. Ada yang dapat nilainya 50, ada yang dapatnya 80, ada yang 60, ada yang 70, ada juga yang 10. Nah, ini kan pasti ada angka-angka yang sama. Nah, angka-angka yang sama tersebut kita kelompokkan, kita satukan, kita hitung jumlahnya ada berapa. Nah, sini ada pertanyaannya, buatlah tabel dari data tersebut. Nah, data yang sudah kita kumpulkan ini kita bentuk seperti ini. Nah, caranya, langkah-langkahnya, yang pertama, kalian buat 3 kolom. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kalian buat 3 kolom. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian menuliskan nilai data pada kolom nilai ulangan. Nah, di sini ada nilai ulangan.
Di sini ada turus, di sini banyaknya siswa atau kita bisa sebut frekuensi. Banyak siswa itu disebut juga frekuensi. Nah, nilai ulangan yang didapatkan tadi kan ada yang nilainya 50, seperti yang ini. 50. Nah, kemudian jenis yang lainnya ada 60, ada juga yang 70, ada juga yang 80, ada juga yang 90. Nah, kita masukkan nih nilai. Di situ ada yang nilai 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90. Nah, untuk turus ini digunakan untuk menghitung berapa banyak nih siswa yang mendapatkan nilai 50. Pastikan ada yang sama angkanya. Kemudian 60 juga ada berapa, 70-nya ada berapa. Itu kita tuliskan dalam bentuk turus atau garis-garis seperti ini. Nah, kalau udah mencapai 5, kita garis diagonal ya. Contoh, yang 50 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi 5. Nah, ini terusnya ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti frekuensi atau banyaknya siswa adalah 5. Kemudian yang 60. Ada berapa nih siswa yang 60? Kita lihat ya. Kalau di turus yang sudah dihasilkan ini nilainya 11. Benar atau tidak? Coba kita lihat. Yang 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata benar, ada 11. Ya, banyaknya siswa atau frekuensinya 11. Kemudian 70. Ada berapa nih yang mendapat nilai 70? Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata ada 6. Nah, kita buat terusnya 6. Nah, banyaknya siswa atau frekuensinya adalah 6. Kemudian yang nilainya 80. Terusnya ada 5. Berarti yang di sininya juga ada 5 ya. Nanti kalau tidak jelas kalian pastikan sendiri. Kemudian yang 90 juga nilainya ada 3. Ada 3 turusnya. Artinya yang mendapat nilai 90 ada 3 orang nih. 1, 2, 3. Nah, banyaknya siswa yang mendapat nilai 90 ada 3. Nah, inilah penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya membaca data. Membaca data dalam bentuk tabel biasanya yang ditanyakan adalah nilai terendah, nilai tertinggi, data yang paling banyak muncul, dan jumlah data. Nah, ini contoh dari data yang sama, data yang ini ya, sama angkanya.